Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratueda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa dan harapan saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu selalu baik buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu topik yang sangat penting, relevan, kontekstual, dan tentunya akan menambah wawasan, menambah pengetahuan kita tentang berbagai hal yang terjadi dan juga mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Bukan saja secara sosial, budaya, politik, tetapi juga berdampak atau mempengaruhi kehidupan, keimanan, dan keagamaan kita. Topik pada kesempatan ini ialah Dr. Bambang Nursena mematahkan klaim Islam pengaruhi Kristen dan Yahudi. Topik kita ialah tentang Dr. Bambang Nursena mematahkan klaim Islam pengaruhi Kristen dan Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiga agama besar di dunia ini, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, acap kali berbenturan satu sama yang lain, sehingga interaksi, relasi antara tiga agama besar ini seringkali menimbulkan friksi-friksi, menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan perbedaan-perbedaan pandangan, dan juga kita melihat dan menyaksikan tiga agama ini juga sering sekali untuk mengklaim sesuatu, mengklaim tentang keyakinan dan kekuatan, sehingga khususnya di Indonesia antara Kristen dan Islam, dua agama yang selalu saja kontradiksi, selalu saja berkonflik, baik di ranah media sosial sampai kepada alam nyata atau dunia nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa waktu yang lalu beredar informasi di media sosial bahwa Islam memiliki power yang mempengaruhi, mendominasi keagamaan Kristen dan Yahudi. Klaim tersebut sungguh membuat publik bertanya-tanya, benarkah Islam mempengaruhi Kristen dan Yahudi? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah polemik itu, Dr. Bambang Nursena sebagai seorang akademisi, sebagai seorang yang expert di bidang sejarah dan memahami betul relasi antara Islam, Kristen, dan Yahudi, beliau dengan lugas, tegas, dan jelas mematahkan klaim bahwa Islam itu mempengaruhi Kristen dan Yahudi. Dan pada kesempatan ini saya akan menyajikan video yang berisi tentang pernyataan dari Dr. Bambang Nursena bahwa sesungguhnya klaim Islam mempengaruhi Kristen dan Yahudi itu tidaklah benar, tidaklah otentik. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan share video berikut ini, dan saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti, mendengarkan, menyimak, menyaksikan video berikut ini, dan sampai tuntas Bapak Ibu Saudara saksikan, supaya Bapak Ibu Saudara tidak salah paham, tetapi pada akhirnya akan mendapatkan jawaban, kesimpulan, atau konklusi yang tepat dan benar. Karena itu siapkan waktu yang cukup untuk mengikuti, mendengarkan presentasi dari Bapak Dr. Bambang Nursena berikut ini. Selamat menyaksikan.
Firman menjadi manusia itu perantaranya siapa? Bunda Maria yang mengandung sang firman dengan ketulusan hatinya. Firman yang menjadi buku dalam Islam siapa yang menerima? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Makanya dalam Islam Muhammad dihormati. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad sholli wasallim. Nah itu kan. Ini persis sama dengan salam bagimu Maria, terberkatilah engkau di antara semua wanita. Sama. Kata alaihi salam itu dari bahasa Ibrani sebetulnya. Orang Yahudi itu kalau menyebut Musa, Revenu Moshe, Eleiho Shalom, Shalom baginya. Kemudian diarabkan jadi alaihi salam. Orang Yahudi dalam ibadah ngomong Shalom alaihem kepada malaikat, pada syarubim, kerubim. Di Islam jadi assalamualaikum. Sebetulnya saya katakan, loh Pak, berarti Anda menuduh Islam itu menjiplak Yahudi dan Kristen? Enggak ada jiplak-jiplakan, terpengaruh saja. Karena apa? Lah memang ini lebih tua kok. Ya kan? Saya bisa memberikan contoh. Panggilan ibadah dalam Islam itu sebetulnya mirip dengan ajakan ibadah di gereja Syria Ortodoks. Hayya alas sholat, marilah kita sholat ya. Kalau di gereja Syria Ortodoks itu ada ungkapan begini, Bisalamu ila Rabbinu sholat, dalam damai marilah kita berdoa kepada Tuhan itu. Bisalami Rabbinu sholat, hayya alas sholat. Mirip kan? Mirip kan? Mirip. Ini kan sama aja orang Katolik bikin lagu rohani. Lagunya itu masuk di kitab Madah Bakti. Mohon ya Tuhan, dengar doa hamba. Saya pikir ini lagu ini mirip apa ya? Oh ternyata masa kecil saya suka nyanyi gundul gundul pacul gembelengan. Terus saya cari, ternyata yang nulis lagu itu memang orang Jogja, gitu. Jadi itu ya mungkin terpengaruh, tapi mungkin itu karena memang terminologi bersama gitu loh. Terminologi bersama karena tempatnya itu memang sama. Jadi kamu jangan jiplak lagu gundul-gundul pacul, enggak. Saya enggak jiplak, memang sejak kecil nyanyinya itu. Kalau terpengaruh ora kroso kan gitu kan. Seperti itu. Jadi ada banyak hal yang menarik. Kemudian pada saat saya pernah diundang oleh Gus Dur untuk doa bersama. Saya waktu itu membawakan doa nyanyian rohani yang intinya kenapa Yesus diagungkan, kenapa Maria dihormati pada saat Natal, ya kan? Saya membaca kidung yang berbunyi demikian. Ya man hiya akram minas serubim wa urfa'a mazdan bi ghairi qiyas minas serafim. Ya man hiya bi ghairi fasadi waladat kalimatullah hakonanaki walidatul ilahi yakinu hadim hakonanaki walidatul ilahi haleluya. Bismillah bi walibni warahil kudus al ilah wagid amin. Kayak orang Islam baca Al-Fatihah ya kan. Ini artinya apa? Tak terbanding lebih mulianya dari para kerubim, dari para serafim. Engkau yang tanpa cacat celah melahirkan sang firman yang menjadi manusia. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu video yang saya sajikan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan dari video tersebut, maka ternyata berdasarkan paparan presentasi dari Dr. Bambang Nursena, ternyata klaim bahwa Islam yang mempengaruhi Kristen dan Yahudi itu gugur
paling tidak ada dua alasan mendasar yang disampaikan oleh Dr. Bambang Nursena bahwa bukan Islam yang mempengaruhi Kristen dan Yahudi, tetapi sesungguhnya Kristen dan Yahudilah yang mempengaruhi Islam. Alasan yang pertama, Yahudi dan Islam lebih tua Yahudi dibandingkan dengan Islam. Artinya keberadaan agama Yahudi sudah ada terlebih dahulu sebelum lahir Islam. Kemudian yang kedua, Kristen dan Islam. Kristen lahir lebih dahulu dibandingkan dengan Islam. Jadi, kalau klaim yang mengatakan bahwa Islam mempengaruhi Yahudi dan Kristen, gugur dengan sendirinya karena usia kehadiran, keberadaan daripada agama Yahudi dan Kristen justru lebih dahulu dibandingkan dengan agama Islam. Kemudian, dalam liturgi, sesungguhnya liturgi Yahudi dan liturgi Kristen Ortodokslah yang mempengaruhi dan dikopi oleh Islam dalam liturgi-liturgi penyembahannya. Jadi, dengan apa dikatakan oleh Dr. Bambang Nursena, maka dengan sendirinya gugurlah klaim bahwa Islam mempengaruhi Yahudi dan Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang secara kuantitas kita mengakui data dan fakta bahwa memang penganut agama Islam terbesar itu ada di Indonesia. Mayoritas Indonesia agama atau pemeluk agama Islam itu mayoritas, sedangkan agama Kristen minoritas. Tetapi bukan karena dia mayoritas sehingga mempengaruhi yang minoritas, tidak. Dari aspek histori, dari aspek sejarah, justru sesungguhnya Kristenlah yang telah lebih dahulu ada dengan segala pengaruh yang dimilikinya, dan Islam hanya tinggal mengikuti saja dan memodifikasi apa yang sudah ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu, maka mayoritas belum tentu dia yang paling kuat dan mempengaruhi, belum tentu. Sebaliknya, minoritas bukan berarti tidak bisa mempengaruhi. Minoritas karena hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia Kristen itu lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan Islam. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, klaim yang mengatakan bahwa Islam mempengaruhi Yahudi dan Kristen itu gagal total, dan sesungguhnya fakta yang sebenarnya baik secara historis maupun secara teologis, sesungguhnya Islamlah yang dipengaruhi oleh Yahudi dan Kristen. Kiranya apa yang sudah disajikan dalam kesempatan ini bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan kita, sehingga kita terus menjalani kehidupan kita secara baik dan benar, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai satu sama yang lain, dan biarlah tercipta kedamaian, kerukunan, toleransi di antara umat beragama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.